Hai, selamat pagi, ketemu lagi dengan Bu Neneng. Apa kabar kalian hari ini? Sudah mandi? Sudah makan? Ya, kalian harus menjaga kebersihan badan dan juga makan makanan yang sehat, biar tubuh kita juga selalu sehat, sehingga kita siap untuk belajar setiap hari. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. IPA 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Indikator 1. Menilai unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam dongeng. Yang kedua, dampak penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Dan yang ketiga, langkah pencegahan berkurangnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada tujuan pembelajaran adalah yang satu, setelah membaca teks tupai ikan gabus melalui WhatsApp grup peserta didik mampu menyajikan unsur-unsur yang ada di dalam dongeng cerita secara tertulis dengan detail. Yang kedua, setelah mengamati video yang diunggah di WhatsApp grup mengenai penebangan hutan secara liar, peserta didik dapat menganalisis dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video yang diunggah di WhatsApp grup mengenai penebangan hutan secara liar, siswa mampu menuliskan 3 cara pencegahan kerusakan sumber daya alam bersama orang-orang sekitar. Ayo membaca. Nah, di sini Bu Guru sudah menyajikan cerita dalam bentuk teks dan kalian diminta untuk membaca. Mari kita membaca bersama-sama. Ya, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas dengan kalimat-kalimatnya? Ya, kalau sudah tidak ada, kita melanjutkan dalam kegiatan Ayo Menulis. Di sini Bu Guru sudah menyediakan peta konsep yang harus kalian isi, yaitu judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, serta pesan moral yang terkandung di dalam cerita tupai dan ikan gabus. Ya, sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam disebut juga dengan kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan untuk manusia guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Nah, di sini Bu Guru sebelum menjelaskan lebih lanjut akan memutarkan video tentang penebangan hutan secara liar yang dapat kalian lihat kemudian dipahami. Ya, sudah? Bagaimana isi video tersebut? Menarik bukan? Nah, di sini juga Bu Guru akan menyajikan sebuah data. Di sini sebelah kiri adalah
tahun, dan sebelah kanan ini adalah peta Kalimantan, di mana terdapat data dan penampakan hutan dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 1950, ya kita lihat yang kiri, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Nah, kita lihat ke kanan. Di situ dilihat pulau berwarna hijau karena masih tertutup dengan hutan. Kemudian tahun 1985 sudah mulai agak berkurang sedikit. Kemudian tahun 2000 sudah mulai banyak, dan yang terakhir pada tahun 2020 hutan menipis, semakin sedikit. Sedangkan yang berwarna putih semakin banyak. Semakin banyaknya pemukiman penduduk justru semakin mempersempit lahan hutan. Nah, sekarang dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol itu menyebabkan apa saja? Di sini kita lihat ada hutan menjadi gundul, tanah longsor, banjir, bahan tambang mineral mudah habis, rusaknya ekosistem hutan, mata air menjadi kering, dan rusaknya ekosistem air. Kemudian sumber daya alam akan cepat habis. Nah, itu diantara dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Makanya kita harus pintar-pintar memilah manakah yang harus kita kontrol. Nah, kalau tadi disajikan adalah dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol, sekarang kita lihat upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang sepele tapi sangat bermanfaat. Apa saja? Ada yang tahu? Ya, salah satunya adalah penanaman kembali hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, membuat terasering pada bahan miring, menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti mematikan listrik bila tidak digunakan, mendaur ulang barang-barang bekas, pengelolaan sampah dengan baik. Nah, apabila kita menggunakan, seumpama kita memerlukan kayu, nah, apa kita tidak boleh menebangnya? Boleh, tapi dengan menambang atau menanam kembali dari apa yang sudah kita ambil. Kalau kita mengambil satu, kita bisa menanamnya lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Guru akan memberikan latihan. Tapi sebelumnya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama, kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Yang kedua adalah penggunaan sumber daya alam yang dilakukan terus-menerus tanpa kontrol. Dan yang ketiga adalah langkah pencegahan kerusakan hutan. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.